Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, kehidupan rohani yang normal adalah kehidupan yang dijalani di hadapan Tuhan. Ketika berdoa, orang dapat menenangkan hatinya di hadapan Tuhan, dan melalui doa, dia dapat mencari pencerahan Roh Kudus, mengenal firman Tuhan, dan memahami kehendak Tuhan. Dengan makan dan minum firman Tuhan, orang bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jelas dan lebih menyeluruh mengenai pekerjaan Tuhan sekarang ini. Mereka juga bisa mendapatkan jalan penerapan yang baru dan tidak akan berpegang teguh pada jalan penerapan yang lama. Semua yang mereka lakukan akan bertujuan untuk mencapai pertumbuhan dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendak-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua, bebaskan kami dari yang jahat. Dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Hari ini kita membahas tentang mujizat. Nah, mari kita buka Alkitab kita saat ini. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-10, ayat 8 sampai dengan ke-11. Tapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Barang siapa percaya kepada Dia tidak dipermalukan. Siapa yang percaya tidak dipermalukan, angkat tanganmu. Alkitab berkata dengan hati percaya dan mulut mengaku. Berarti iman itu harus diucapkan, dideklarasikan, diproklamirkan. Dan iman itu harus diucapkan. Alkitab berkata dengan hati percaya, dibenarkan. Mulut mengaku, diselamatkan. Dan siapa yang berseru dalam nama Tuhan, diselamatkan. Sudah yang kasih dalam Tuhan, ada satu hal yang perlu kita tahu. Ada bagian kita dan bagian Tuhan. Bagian Tuhan adalah menggenapi firman-Nya dan membela firman-Nya. Menyertai, memberi kita kekuatan. Nah, bagian kita itu ada. Yaitu apa? Kita setia, kita taat dan percaya. Ingat, ada bagian Tuhan dan bagian kita. Kalau saudara mendengar firman Tuhan, tapi saudara tidak percaya, engkau tidak melihat kemuliaan. Kalau saudara yang mengalami kemuliaan, ingat bagian kita ada. Yaitu percaya, melakukan, dan setia. Amin. Nah, saudara, ada namanya rencana Tuhan dan doa yang sering kita doakan dan Tuhan menjawab kita melebihi apa yang kita rencanakan dan kita doakan. Itu harus saudara yakini dan percaya. Nah, pada waktu saya bertobat percaya Tuhan Yesus, saya belajar tentang iman sangat sederhana, saudara. Yaitu apa, saudara? Bahwa dasar dari iman adalah harapan. Apapun tantangan, apapun badai, tekanan, yang tidak boleh hilang adalah harapan. Harapan akan dasar firman Tuhan. Amin. Harapan akan janji Tuhan. Harapan akan firman Tuhan. Makanya saudara, di tengah badai, apapun dalam hidupmu, yang tidak boleh hilang adalah harapan. Amin. Kalau orang udah hilang harapan, 4S itu. Sedih, stres, darah tinggi naik, stroke, keempat selesai. Nah, jadi ingat, apapun tekanan, apapun badai, harapan harus ada. Nah, saya punya mama, itu sakit ginjal. 2 ginjalnya rusak. Atau 2 ginjalnya rusak, harapannya sudah hilang. Karena dokter vonis, cuci darah tidak bisa menolong, hanya memperpanjang. Cangkok ginjal, 50% berhasil, 50% gagal. Dan jadi pertanyaan, duitnya sopo? Uangnya siapa? Karena papa saya itu nakal. Papa saya itu suka main perempuan, judi. Kalau miskin sama mama saya,
kalau kaya sama perempuan lain. Tapi mujizatnya terjadi, punya anak 5. Nah, dan apa yang terjadi? Mama saya sudah hilang harapan, depresi, stres. Makanya saudara, dalam hidup ini, jangan sampai harapan itu hilang dalam hidupmu. Amin. Harapan itu, walaupun badai apapun tekanan, harapan itu ada. Ingat, bagian kita harus kita lakukan. Bagian Tuhan, Tuhan akan kerjakan. Nah waktu itu, saya datang kepada mama saya. Untuk memberi apa? Harapan. Ingat saudara. Memberi bukan hanya uang. Memberi perhatian itu juga memberi. Menolong orang itu juga memberi. Memberi semangat orang yang jatuh itu juga memberi. Membangkitkan orang yang sudah hancur itu juga memberi. Jadi memberi itu tidak harus uang. Setuju saudara? Dan waktu itu saya memberi dia apa? Harapan. Mama, ada Yesus yang sanggup menolong dan menyembuhkan. Mama saya berkata, kalau Yesus adalah Tuhan, dia bisa sembuhkan saya. Di situ saya doakan, saya pikir gimana caranya. Saya masih ingat dalam nama Yesus, umnyek-umnyek gitu lah. Nah mungkin cara ini benar. Saya tumpang tangan mama saya. Tetapi ingat, saya memberi dia harapan dulu. Apapun badai, apapun tekanan, cobaan yang menghimpit hidupmu. Yang tidak boleh hilang hidup ada satu, harapan. Apa saudara? Harapan. Harapan. Saya doa, mama saya ada harapan. Kalau Yesus adalah Tuhan, dia bisa menyembuhkan saya. Walaupun dia berkata demikian, dia masih ada harapan. Ada satu oknum, ada satu juru selamat. Walaupun dia berkata, kalau bisa menyembuhkan saya. Saya tumpang tangan mama saya. Darah Yesus bebaskan. Darah Yesus sembuhkan. Ada aliran listrik mengalir dalam tubuh saya. Tapi bukan listrik ini lain. Ini langsung gini. Langsung mama saya. Orang kalau sakit ginjal. Itu bagian punggungnya, pinggangnya. Sakit sekali. Langsung mama saya berdiri. Ada kekuatan yang mengalir. Diri dan seketika ada yang mengambil sesuatu di bagian pinggang situ. Set gitu lah. Dan ginjal mama saya jadi ginjal baru. Nah, tidak dokter, tidak operasi, tidak obat, tidak cangkok ginjal. Mama saya disembuhkan hidup. Artinya apa? Harapan. Memberi harapan. Kita sebagai hamba Tuhan, tugas kita satu. Yaitu apa? Memberitakan Injil. Memberitakan harapan. Harapan apa? Engkau percaya Yesus, engkau selamat. Memberi perhatian, itu adalah harapan. Betul? Makanya saudara dalam hidup ini, kasih itu sangat luas. Kasih itu memberi, kasih itu menolong, kasih itu murah hati. Nah, ada pengalaman dalam hidup saya tidak bisa lupa itu saudara. Bahwa Tuhan ingin kita itu melakukan bagian kita, taat dan setia. Bagian Tuhan adalah membela firman-Nya. Siapa yang percaya angkat tangan adalah? Nah, suatu kali saya masih ingat, saya sekolah Alkitab kelas 1. Saya punya tetangga, kan ngontrak rumah. Mama saya ngontrak. Nah, di situ ada tetangga saya, itu suka musik rock metal. Wes, bikin susah tidur. Dan dia tuh selalu suka ngerok kalau malam. Suka ngerok kalau malam. Dan saya saking ini ngomong doa. Tuhan jamah dia supaya bertobat jadi pendeta. Nah dia ikut sama kakak iparnya, sama kakaknya. Kakak iparnya ini terkena yang namanya itu infeksi kandungan.
Dan setelah itu ada namanya itu tumor. Dan dokter vonis tidak bisa punya anak. Nah, dokter vonis tidak bisa punya anak. Nah, saya sendiri sebagai tetangga sebelah susah tidur gara-gara adik iparnya itu udah. Karena ngerok bueng lah. Sebelah-sebelahan aja rumah itu. Mau negur ya susah. Karena dia ngomong mulut-mulut gua sendiri kan gitu dah. Susah. Ya, saya hanya berdoa aja sama Tuhan. Udah saya berdoa. Tiba-tiba kakaknya laki-laki kerasukan. Kerasukan dah. Wah. Bawa kursi. Makanya saudara, kalau saran saya, kalau pelayanan pelepasan, lebih baik kursinya disingkirin. Ini pengalaman dah. Bawa kursi. Kursinya. Dan waktu itu, saya tuh waktu baru bertobat, berat badan saya tuh hanya 30 kilo lebih dikit aja. Nah, kan ini celana saya ini umurnya sama anak saya hampir lebih tua ini. Celana saya ini tahu enggak umurnya berapa? Ini saya beli di Amerika. Amerika ini. Harganya $10. Harganya berapa? Itu di Walmart. Dan reject. Jadi saya beli rejectan itu $10. Kalau sekarang berapa berarti? 140.000. Tapi mereknya Calvin Klein. Asli. $10. Makanya kalau beli celana seperti saya ini bisa diwariskan ke anak. Apa yang terjadi? Saya masih ingat itu. Dan saya ini senang sekali ya. Jadi hampir 20 tahun ini. Nah. Gitu. Udah. Waktu kesurupan bawa kursi. Ngangkat kursinya gini. Tepat depan saya gini lah. Pas saya masuk udah kursinya gini lah. Wah iman sih iman tapi kan kursi lah. Makanya pengalaman hidup saya. Pokoknya kalau pelayanan pelepasan, amankan dulu kursi dah. Sama meja. Bawa kursi itu. Wah saya doa. Kami ikat, kami patahkan, hancurkan. Keluar dalam Yesus. Jatuh, gebuk. Tepat dekat jempol saya. Lemes saya. Wah. Nah ada, saya lihat Tuhan beritahu ada jimat. Langsung ada batu akik. Batu akiknya ini adalah kalau dilempar balik lagi. Adalah. Rohnya bawa batu ini. Lempar, balik lagi. Lempar, balik lagi. Lempar, balik lagi. Langsung dibakar, selesai. Dan sadar, suami istri ngomong sama saya. Pak Daud, kami ingin punya anak laki-laki. Kerinduan kami. Saya ngomong, ingat. Orang sakit model apapun. Tugas saudara satu. Memberi apa? Harapan. Betul? Memberi apa saudara? Harapan berdasarkan firman Tuhan. Saya ngomong sama ibu itu. Bahwa darah Yesus bebaskan. Darah Yesus sembuhkan. Saya tumpang tangan. Demi nama Yesus. Darah Yesus bebaskan. Darah Yesus sembuhkan. Cek ke dokter. Infeksi kandungannya sembuh. Kista yang ada di perutnya itu, di rahimnya hilang. Dan tahun itu juga. Ibu ini hamil dan punya anak laki-laki. Bagian kita adalah mempercayai firman itu. Bagian kita melakukan dan taat. Bagian Tuhan membela firman-Nya dan menggenapinya. Amin. Jadi yang kita percaya itu. Nah, adiknya yang itulah. Saya hanya berdoa supaya dia bertobat, jadi hamba Tuhan,
supaya tidak berisik. Nah, ngelihat kakak ipar disembuhkan Tuhan, kakaknya kandung kerasukan, setannya lepas, tiba-tiba dia masuk sekolah Alkitab dan jadi hamba Tuhan. Artinya apa? Doa itu meyakini bahwa apa yang kita doakan itu dijawab Tuhan. Dan jawaban Tuhan belum tentu sesuai keinginan dan selera kita. Karena Tuhan tidak bisa diprediksi dan tidak bisa didikte. Maunya Tuhan itu gimana? Yang penting kita mempercayai indah pada waktunya. Dan Tuhan pasti melakukan apa yang jadi bagiannya. Amin. Amin. Apa yang jadi apa, saudara? Bagiannya. Nah, saya masih ingat satu hal. Ada seorang bapak, ini kesaksian, saudara. Makanya saudara kalau nikah, jangan karena anak orang kaya. Nanti bisa kecewa. Ada zaman dulu kan ada artis namanya Rahmat Kartolo. Masih ingat enggak? Yang ingat angkat tangan coba. Wah, ada seorang pemuda wajahnya mirip Rahmat Kartolo. Wajahnya mirip Rahmat Kartolo. Dan apa yang terjadi? Dia kalau gitar gini, banyak cewek-cewek suka sama dia. Makanya orang kalau banyak pilihan, bingung akhirnya terima kenyataan. Hati-hati itu. Ya Pak Irman ya. Terlalu banyak milih, akhirnya bingung sendiri. Dan akhirnya apa? Menerima kenyataan. Disukai seorang anak perempuan, anak orang kaya. Tapi giginya gini. Ini untune ini. Dijamin nikah sariawan. Dijamin itu. Nikah pasti sariawan. Makanya terlalu banyak pilihan akhirnya dapat terima kenyataan. Apa yang terjadi? Harapan dia apa? Dapat anak orang. Baru nikah sebulan bangkrut. Habis semua disita. Hanya dapat punya anak 3. Laki-laki, itu mujizat. Udah berapa kali sariawan, betul? Dan apa yang terjadi? Selama menikah, dia tidak pernah ngejak istrinya. Di acara keluarga besar maupun acara pernikahan atau rapat. Karena apa? Yang suaminya gini, istrinya. Dan dokter tidak berani cabut giginya. Karena giginya ini nyerongotnya itu bukan gini loh. Nah itu kena sinus. Pokoknya kena saraf dekat dengan mata dan hidung. Dokter tidak berani. Kalau dicabut sarafnya ke situ. Dia bilang gitu. Karena pernah di rongsen ya. Wah tidak berani. Karena sampai gini. Nah, mau tidak mau kan suaminya terima kenyataan setiap hari gini. Tersenyum abadi. Betul? Dia bekerja di pabrik tekstil. Dan dia miskin susah sekali. Rumah hanya 3 kali 4. Rumah 3 kali 4. Dan waktu itu dia ada tidurnya itu di kolong. Ini ranjang, atas untuk 3 anaknya. Dan dia sama istrinya tinggal di ranjang itu. 3 kali 4 segini doang. Apa yang terjadi? Suatu kali Tuhan perintahkan saya. Makanya dalam hidup ini saya sangat percaya. Barang siapa percaya dia tidak dipermalukan. Tiba-tiba Tuhan bicara. Jelas sekali. Pergilah ke Bapak ini. Pergilah ke Bapak ini. Injili dia. Berikan harapan. Harapan apa? Masih ada Tuhan yang sanggup mengubah keadaan. Amin. Waktu itu saya datang ke sana.
bapak ini kan fanatik, bukan orang Kristen. Marah-marah, maki-maki saya. Saya diusir keluar rumah. Waktu diusir rumah, bapak itu, Tuhan, engkau kan yang mengutus aku. Kok malah diusir? Betul? Betul? Saya pegang ayat ini. Makanya saudara, pada waktu ada masalah, waktu ada badai, ucapkan janji-janji Tuhan untuk mengingatkan Tuhan. Tuhan, kau berjanji, aku percaya engkau tidak dipermalukan. Tiba-tiba Tuhan bicara lagi, kembali engkau ke sana, rohku bekerja. Saya datang tempatnya bapak ini lagi. Waktu itu bapak ini saya ngomongin, Tuhan bicara. Jadi Tuhan singkapkan semua dosanya. Dari dia lahir sampai menikah punya anak 3. Dosamu ini, dosamu, dosamu ini. Begitu dia banyak lihat dosanya semua. Dia menitikkan air mata. Tapi ngomongnya salah. Ngomongnya apa? Tidak ada dukun sehebat itu. Gitu lah. Saya ngomong, saya bukan dukun. Tapi saya memberitakan Injil. Langsung hari itu juga bapak itu percaya Yesus bertobat. Satu keluarga. Yang ini gak bertobat. Gini-gini. Apa yang terjadi? Makanya kalau kita mendengar perintah Tuhan, lakukan. Tuhan bicara pada dia. Keluarlah dari kota kecil Sragen ini. Pergilah ke satu tempat yang kutunjukkan. Di situ engkau kuberkati dan beternaklah babi. Bapak ini tidak punya uang. Banyak. Dia ikuti. Dia sewa truk. Setelah itu barang-barang diangkut. Dan 3 anaknya naik truk semua. Masuk ke daerah pinggir kota Solo, daerah Palur. Tuhan tunjukkan dia pinggir jalan. Setelah sampai pinggir jalan, bapak ini duduk lemes, saudara. Karena apa? Dari pagi sampai siang. Tidak ada orang. Sopirnya tanya, Pak, barangnya mau diletakkan di mana? Bapak ini ngomong, tidak tahu. Ibaratnya kan yang pesen uang edian, betul enggak? Pindahan kok enggak tahu rumahnya, betul enggak? Pak, bapak mau tak barang mau ditaruh di mana? Tidak tahu. Dia duduk di pinggir jalan itu. Ada seorang bapak-bapak muslim, ingat saudara. Tuhan itu tidak bisa diprediksi, saudara. Seorang bapak ini muslim, jalan di pinggir jalan terus bolak-balik dari pagi sampai siang, saudara. Dan berhenti, tanya sama bapak ini, Pak, namamu ini ya? Iya. Ada apa? Tadi malam Nabi Isa alaihi wassalam mimpiin saya. Kalau saya ingin mendapat barokah berkah, harus menolong Anda. Dan tadi malam Isa Al-Masih, Isa alaihi wassalam menyuruh saya untuk menolong Anda. Nah waktu itu, ini modal kamu. Saya kasih modal dan ternak babi. Sesuai perintahnya Isa alaihi wassalam. Gitu lah. Ini uangnya dan untuk ngontrak dan untuk kandang babi. Nah, hari itu juga tiba-tiba ada rumah kosong dan ada kandang babi kosong. Disiapkan. Nah, dia beternak babi dan diberkati Tuhan. Nah, setelah itu saya tanya dia lagi, apa pergumulan doamu? Daud, ada satu beban mental dalam hidupku. Puluhan tahun. Apa? Untu. Gigi. Gigi. Gigi siapa? Gigi istriku. Itu beban mental seumur hidup. Aku sampai enggak mau ketemu, kenalkan ke temanku kerja lainnya. Lah untung ini dong.
Terus saya ngomong gini, kamu berdoa, dokter enggak berani cabut gigi. Karena ada kesarap ke sinus, dia bilang gitu. Alasannya ini macam-macam Daud. Ada saraf ke mata, saraf ke ini. Enggak berani. Lah aku setiap hari ngeliat, itu puluhan tahun beban mentalku. Saya ngomong sama dia, memberi harapan. Ingat, kasih itu memberi. Memberi itu memberi harapan. Memberi pertolongan. Memberi perhatian. Itu juga memberi. Betul? Betul? Menolong orang miskin itu memberi. Kemurahan. Apa yang terjadi? Waktu saya ngomong, kita doa. Setiap hari dia doa terus, Tuhan, gimana gigi istriku? Doa itu. Suatu kali, makanya Tuhan menjawab doa kita. Melebihi apa yang didoakan dan tidak seperti yang kita bayangkan. Ibu ini naik sepeda ontel. Jalan aspal, jalannya turun gini. Waktu jalan jojrok, direm jempale. Waktu jempale di aspal, tok, giginya ini rontok. Jadi Tuhan tidak menjawab lewat dokter, tapi lewat aspal. Itu dari sini sampai sini rontok, habis saudara. Gigi depan tok, belakang semua, bawah utuh. Jadi yang patah, copot itu justru yang sini doang saudara. 3-4 gigi, rontok seketika saudara. Ibu ini nangis, merasakan gigi sakit ini. Istrinya nangis, dibukain pintu. Ada apa mami? Aku itu naik sepeda ontel, jempalik untuk sampai gini. Bapak ini ngomong, mujizat terjadi. Jadi istrinya ngerasa gigi sakit. Malah suaminya bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan setelah itu dia ajak istrinya di tempat rapat, tempat kerja, dimanapun dia berada, tidak malu lagi. Karena gigi udah hilang. Jadi ingat, Tuhan menjawab doa kita. Tidak seperti apa yang kita bayangkan. Amin. Dia punya caranya sendiri. Nah, ada suatu hal saya masih ingat. Pak Irman tadi ngomong tentang memberi Pak Irman ya. Ada satu pengalaman hidup saya. Waktu saya diutus di Kalimantan, saya dikasih sama orang tua saya, itu 100.000 rupiah. Saya naik kapal namanya kapal Binaya. Dari Semarang ke Pontianak. Itu kapal barang, saya masih ingat itu. Ada kambing, ada sapi, ya ada bebek, biol ya di situ semua adalah. Itu semalam di situ saya mabok gini adalah. Ya bersama kotoran-kotoran binatang adalah. Waktu dorong-dorongan gini, karena banyak orang, ada pendeta yang terbentur kepalanya, jedok sini, bocor keluar darah. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, berikan uangmu semua. Waduh, uang saya hanya 100.000 rupiah. Kalau saya kasihkan pendeta ini, aku mangan apa, mau makan apa di Kalimantan Barat. Betul? Betul? Itu tahun 1993. 93, 94. Gini, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, dia 25.000, aku 75.000. Tuhan bicara, tidak. Tuhan, dia 50.000, saya 50.000. Tuhan bicara, tidak. Gini Tuhan, dia 75.000, saya 25.000. Tuhan bicara, tidak. Ini yang terakhir dah. Pendetanya 90.000, saya 10.000. Tuhan bicara, baiklah, kelenger enggak darah. Nah, waktu itu saya ngomong, Pak Pendeta, ini berkat untuk Bapak Pendeta. 90.000 rupiah. Tahun 93-94.
Pendeta berkata, haleluya, Tuhan berkati. Aku sing senep, saudara. Aku ya mumet, pusing, saudara. Nanti saya di Kalimantan mau makan apa? Betul? Dan saya baru pertama kali di luar pulau. Bingung nanti gimana. Dari Pontianak ke Singkawang. Singkawang hanya megang 10.000. Kawan-kawan diutus ke Medan, Jakarta, Semarang. Pikiran saya kan satu, wah di Singkawang. Enggak saudara, saya dikirimnya di pedalaman. Dan terjadi kerusuhan, Sanggoledo, Dayak sama Madura, mangkok merah berjalan. Saya diutus di tempat kerusuhan. Saya ke Sanggoledo, saya kira kan di Sanggoledo, enggak Pengkayang, enggak taunya saya diutus masuk lagi. Pedalaman, Sedani, Sinapit, Sejaru. Jalan kaki 1 malam. Dan di situ bila mangkok merah berjalan itu perang. Lah, saya kan hanya ada uang 10.000. Saya sampai ke daerah situ. Tidak ada toko, tidak ada minimarket, tidak ada warung. Pedalaman, saudara. Dan rumahnya itu kayak panggung-panggung gitu tuh. Dan ada yang di pohon-pohon, saudara. Ada rumah di pohon juga, panggung-panggung. Apa yang saya lakukan? Saya berdoa. Hari Minggu, saya masih ingat, kebaktian 1 orang doang. Jadi kolektornya berapa saya tahu. Ya jemaatnya 1 tok. Jadi saya yang nyanyi, saya mimpin pujian, saya yang khotbah, saya ngedeng kantong kolektor. Dari saya kembali ke saya. Dan jemaatnya 1 sama 1 pemandu. Udah hidup susah di situ. Maka di badai apapun, Tuhan berikan kekuatan. Udah hidup susah. Kok kepala suku, kepala adat ngejak 1 kampung. Untuk adu ilmu. Ya sudah sekalian tanggung lah. Gitu. Saya tatap dia, saya doain dalam Yesus jatuh. Kepala adat, kepala suku bertobat. 1 kampung bertobat. Saya masih ingat itu. Itu Injil masuk Kalimantan. Pagi, saya dikasih babi hutan. Kenapa? Karena yang ngalahkan kepala suku, kepala adat kan Tuhan pakai saya. Mereka berdua bertobat. Jadi buruan yang pertama, saya yang makan. Pagi, babi hutan. Siang, rusa. Malam, kancil. Setiap hari itu makannya itu. 1 bulan, saudara. Makan buruan-buruan, saudara. Dan mujizat terjadi. 10.000 itu tidak bertambah, tidak berkurang. Kenapa? Tokonya enggak ada. Warungnya juga enggak ada. Di pohon-pohon sama rumah panggung gitu, kayu-kayu. Sebulan sampai saya dipanggil. Daud waktunya pulang ke Inteos. Saya pulang ke Inteos, kan ada tiket pulang. 10.000 itu masih utuh dan saya kembalikan ke ibu saya. Artinya apa? Kalau Tuhan memberi perintah, pasti dia yang bertanggung jawab. Nah, di situ saya baru mengerti arti memberi dari uang 10.000 itu. Bahwa Tuhan bisa punya acara sendiri untuk melakukan hal yang mustahil. Amin. Maka bagian kita adalah taat. Setia, percaya. Bagian Tuhan menggenapi firman-Nya, menggenapi janjinya, dan membela firman-Nya. Nah, ada satu hal saudara ya. Makanya saya beritahu bahwa pertobatan itu adalah anugerah. Mari terus berpegang pada firman Tuhan. Ada mukjizat, ada pengharapan dalam hidup kita. Ada kehidupan kekal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.